Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Ya, Shalom, masih bersama dengan saya 5 menit ke depan di dalam program Stay at Home with God. Saudara, seperti biasa, ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Selama saudara masih merindukan kebenaran firman Tuhan, artinya saudara memiliki kehidupan rohani yang sehat di hadapan Tuhan. Karena kehidupan rohani yang sehat ditandakan saudara selalu menginginkan dan menginginkan sesuatu yang rohani, yaitu firman Tuhan. Saya akan bahas melanjutkan kemarin tentang perempuan Kanaan yang percaya. Sebab kemarin kita sudah bahas supaya kita tidak berjarak dengan Tuhan. Artinya ada satu keputusan merubah posisi kita di hadapan Tuhan. Supaya kita meninggalkan setiap dosa-dosa kita, meninggalkan setiap pelanggaran kita, dan kita dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan bahas apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudara, kehidupan rohani itu mempunyai tingkatan. Artinya kita harus naik ke level yang berikutnya, naik ke level yang berikutnya. Supaya apa, saudara? Supaya itu menandakan bahwa pertumbuhan rohani kita itu benar-benar bertumbuh. Artinya ada satu bagian-bagian yang Tuhan bawa dalam hidup kita sehingga pengertian kita, bahkan ada satu tuntutan yang terjadi dalam hidup kita supaya kita mengerti dengan ukuran-ukuran rohani yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya tertarik membahas ketika perempuan Kanaan itu sudah mendekat dan menyembah Dia. Di sini dikatakan saudara di ayat 25 di Matius pasal 15. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya ada satu perubahan posisi, perempuan Kanaan itu dekat. Lalu ayat 25, apakah ketika perempuan Kanaan itu sudah mendekat lalu persoalannya terjawab? Tetapi di ayat ke-26 di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara perhatikan perkataan ini. Tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya saudara kalau bicara tidak patut, ada satu kepantasan, ukuran di hadapan Tuhan, yaitu berkat itu tepatnya untuk siapa? Ada satu kelayakan. Tuhan di sini berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa perempuan Kanaan ini adalah anjing. Artinya sekalipun ada berkat, berkat itu tidak pantas untuk diterima oleh perempuan Kanaan. Berkat itu tidak layak untuk diberikan kepada perempuan Kanaan. Berkat itu bisa bicara tentang mujizat, kesembuhan, itu tidak pantas untuk perempuan Kanaan. Karena saudara, inilah yang dinamakan ada satu ukuran kepantasan yang ada pada Tuhan. Tapi saudara, perempuan Kanaan itu tidak menyerah dengan hal itu. Justru perempuan Kanaan itu berkata di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Saudara, artinya apa? Justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita harus semakin mengenal siapa diri kita. Nah, perempuan Kanaan, dia tidak memilih untuk tersinggung karena dikatakan anjing. Tapi perempuan Kanaan itu ketika ada sesuatu yang keras disampaikan oleh Yesus, perempuan Kanaan itu lebih banyak melihat kepada dirinya sendiri. Sehingga perempuan Kanaan itu berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara dengar baik, saya mau katakan begini. Setiap kita ketika kita mengenal Tuhan, kenali diri kita. Sebenarnya sesungguhnya hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini anjing-anjing yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sama seperti perempuan Kanaan berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, apa persoalan dalam hidup kita? Kalau saudara semakin mengenal diri kita, maka sesuatu yang tidak berharga, saudara bisa melihat di baliknya ada berkat Tuhan, di baliknya ada kemuliaan Tuhan, di baliknya ada mujizat Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.